Melalui majelis ini sebenarnya juga kita ingin bersama-sama menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diperintahkan untuk saling menguatkan, saling menolong satu sama lain dalam mewujudkan al-birru, amal kebajikan, dan dalam mewujudkan ketakwaan. Ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Tidak mungkin dan tidak bisa kita berjalan tanpa saudara kita. Karena Allah memerintahkan adanya at-ta'awun, saling menolong. Dan di waktu yang sama Allah melarang kita untuk tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Maka di kesempatan sore hari ini, di antara tujuan majlis ini adalah kita ingin berta'awun, saling menolong dengan saudara kita kaum muslimin sebagai masyarakat muslim khususnya, untuk mengerti, memahami sebuah permasalahan penting yang dengannya dia bisa beramal dengan benar dan tepat. Dan melalui majlis ini kita saling mengingatkan, saling menguatkan untuk terhindar dari dosa dan perbuatan saling bermusuhan. Kemudian ta'awun ini juga, saling menolong ini, saling menguatkan, saling mendukung juga kita peruntukkan untuk pemerintah kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya di atas kebaikan. Apakah sahabat Nabi memahami seperti yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang kerap melakukan tindak teror? Perlu diketahui, semua ibadah dalam Islam ada aturannya, ada ketentuannya. Tidak boleh diterapkan secara serampangan. Ketika Anda mengaku sebagai muslim, cinta Islam, cinta Al-Quran, tetapi menerapkan syariatnya secara serampangan dan emosional, Anda telah mencoreng nama baik Islam. Tidak cukup bermodalkan semangat tanpa ilmu. Ilmu harus dengan semangat, semangat harus diwarnai oleh ilmu. Dan seterusnya, haji ada rukunnya, ada syaratnya. Puasa juga demikian. Salah satu ibadah tersebut adalah al-jihadu fi sabilillah. Namanya al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan agama Allah, bukan untuk kepentingan politik. Harus di jalan agama Allah. Bukan untuk menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa sebagai lawan politiknya. Fisabilillah. Ini satu. Kedua, Nabi mengatakan dalam hadisnya, innamal imamu junnatun yuqatal min waraihi. Dan hanyalah seorang penguasa. Posisinya adalah sebagai perisai. Yang jihad itu ditegakkan di bawah komandonya. Jadi kalau Anda ingin berjihad membela Islam, ikhlas karena Allah, ketahui salah satu ketentuannya adalah jihad itu hanya boleh ditegakkan di bawah komando waliul amr. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara sebab munculnya terorisme yang nampak emosional sehingga dari waktu ke waktu kita dikejutkan oleh berita-berita pengeboman di sana, pengeboman di sini. Ya. Ada yang mencoba membunuh Bapak Presiden, ada yang mencoba membunuh menteri, ada yang dan seterusnya. Jadi jihad sekarang tidak hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tapi individual.
Seorang tiba-tiba masuk ke Mapolres, meledakkan dirinya di masjid. Bayangkan, masjid, rumah Allah. Orang-orang sedang sholat Jumat. Kemudian tindakan itu dia klaim sebagai jihad dan matinya sebagai mati syahid. Tidak demikian Islam. Pemerintah ini membina, membimbing, mengatur negara yang luas. Problemnya banyak sekali. Yang tidak senang kepada pemerintah kita, kepada bangsa dan negara ini juga ada. Mereka ini akan memanfaatkan keadaan. Ketika pemerintah salah, pemerintah keliru, bagaimana Nabi kita membimbing? Jangan pakai teori barat dan timur. Jangan, pakailah bimbingan Al-Quran. Kitab suci kita, bimbingan sunnah Nabi. Aman bangsa dan negara ini. Bagaimana Rasul membimbing? Kata Nabi, alaikum bis-sam'i wa ta'ah fi mansyatikum wa makrahikum fi yusrikum wa usrikum. Wajib atas kalian untuk tetap taat, patuh kepada pemerintahnya, baik dalam kondisi kalian mampu melakukannya, semangat melakukannya atau sedang malas, baik dalam kondisi perkara itu sulit ataukah mudah, lakukan, taati, kata Nabi, kata Rasulullah. Oh, itu Ustaz, ini subhat. Itu berlaku bagi pemerintah yang adil, yang soleh, yang bertakwa. Kalau pemerintahnya seperti ini, seperti itu, nggak berlaku hadis itu. Siapa yang mengatakan? Ini penting. Itu kamu mengucapkan terbimbing dari bimbingan generasi terbaik atau logikamu? Kalau jawabannya logika, tinggalkan. Semua orang bisa punya logika, nanti hancur. Tapi kalau dari Rasul, dengarkan. Gimana tangan Bapak tentang Tablik Akbar tanggapan Bapak masukannya? Masya Allah. Jadi Tablik Akbar hari ini sangat sempurna. Adalah menyadarkan umat Muhammad yang selama ini ya tidak paham tentang apa sebutan radikalisme itu. Tapi dengan hadirnya Ustadz, Ustadz yang dari Jember ini, luar biasa. Saya malah sedih seandainya yang datang ini lebih banyak lagi, maka syiar itu akan lebih jauh, lebih dipahami, dan ini sangat membantu untuk kondusifnya suatu negara, berbangsa bernegara. Maknanya mudah dicerna, dan mudah-mudahan ini jemaah tadi yang mendengarkan ini semua bisa mengamalkan insya Allah. Kota Tanjung Bali, kalau tadi jemaah kira-kira ada 100 sampai 200 orang ini mendengar, kemudian 50 orang saja menyampaikan kepada umat yang lain hal yang sama, insya Allah negara Indonesia ini yang di 80 sekian persen umat Islam ini akan menjadi tauladan bagi seluruh manusia, bagi seluruh umat. Tidak ada kata-kata radikalisme yang begitu mengerikan. Ya, saya sangat terima kasih, sangat berbangga hati dengan hadirnya Ustadz, khususnya di Masjid Taqwa ini. Mudah-mudahan lebih kuat lagi lah, lebih sabar menyampaikan tausiah-tausiah seperti ini. Sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sebagai Kanit Humas Polsek Ngaglik yang kemarin mengikuti kajian tentang radikalisme di Masjid Al-Fatah, kami mewakili institusi Polsek Ngaglik mengapresiasi dengan kegiatan yang diadakan di Masjid Al-Fatah yang mengundang narasumber Pak Ustadz Lukman Ba'duh. Materinya sangat luar biasa menurut kami, sehingga ini bisa dijadikan referensi bagi teman-teman umat muslim untuk menangkal radikalisme itu sendiri. Dan kami ikut mendukung, berbangga, tidak hanya dari institusi pemerintah yang berbicara tentang penangkalan radikalisme, tetapi dari umat Islam sendiri yang ikut istilahnya mendukung pencegahan tentang radikalisme. Itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuli Gunawan,
Babinsa Kelurahan Sariharjo yang menghadiri pengajian kajian tentang radikalisme yang berada di Masjid Al-Fatah Dusun Sedan Kelurahan Sariharjo. Kami menanggapi sangat mendukung dan antusias pada khususnya untuk kalangan masyarakat, dan semoga kegiatan ini terus berlanjut sampai generasi-generasi muda yang dihadirkan. Akan lebih baik apabila kajian ini sesering mungkin diadakan di masjid-masjid ataupun di wilayah Kepanewan Ngaglik khususnya, dan di Kabupaten Sleman pada umumnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.